Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Kepribadian akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori konstruk personal dari George Kelly. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya yaitu Muhammad Noval Akbar dengan NIM 2206277 dan rekan saya Misran Adifullah dengan NIM 2206279. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu biografi George Kelly. George Kelly mempunyai nama lengkap yaitu George Alexander Kelly. Beliau merupakan seorang psikolog Amerika yang terkenal karena karyanya dalam bidang teori kepribadian, diantaranya adalah teori konstruk personal. Teori konstruk personal dari beliau mengemukakan bahwa setiap individu membangun interpretasi unik terhadap dunia berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Jadi di dalam teori konstruk personal ini lebih menekankan kepada bagaimana seorang individu itu memandang dunia luar terhadap dari persepsi-persepsi mereka, ya, dari pengalaman pribadi mereka tersebut. Baik, kemudian George Kelly lahir di kota Perth di negara bagian Australia Barat pada tahun 1905 dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di pedesaan. Kemudian ia memperoleh gelar sarjana di bidang psikologi dari Universitas Victoria di Wellington, Selandia Baru pada tahun 1926 dan kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Kemudian pada tahun 1931 ia memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi eksperimental di Universitas Edinburgh. Kelly menjadi profesor psikologi di State University of New York di Buffalo pada tahun 1951 dan menghabiskan sebagian sisa karirnya di sana. Baik, selanjutnya ada pengantar teori konstruk personal. Teori konstruk personal adalah sebuah teori psikologi yang menyatakan bahwa setiap orang menciptakan konstruk-konstruk pribadi dalam dirinya untuk memahami dan memprediksi dunia sekitarnya. Teori ini mencakup perbedaan-perbedaan antara konsep-konsep yang saling bertentangan seperti baik dan buruk, besar dan kecil, dan sebagainya. Di dalam teori konstruk personal ini juga, Kelly mengatakan bahwa setiap individu memiliki seperangkat konstruk unik yang digunakan untuk memahami dunia dan dirinya. Konstruk tersebut dibentuk oleh pengalaman hidup dan interaksi dengan lingkungan sekitar, serta dapat berubah seiring berjalannya waktu dan dari pengalaman baru yang didapat. Konstruk-konstruk ini memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir, persepsi, dan tindakan dari seorang individu. Baik, selanjutnya ada posisi filosofis Kelly. Teori Kelly berfokus pada bagaimana individu menciptakan pengalaman mereka sendiri melalui persepsi mereka terhadap dunia. Posisi filosofis Kelly dalam teori konstruk personal adalah konstruktivisme untuk memahami dunia, untuk mencakup kategorisasi orang, objek, peristiwa, dan konsep-konsep lainnya. Adapun posisi filosofis Kelly terbagi menjadi 3, yaitu manusia sebagai ilmuwan sebagai manusia, dan alternatif konstruktif. Baik, yang pertama ada manusia sebagai ilmuwan. Sebagai contoh, saat Anda mencoba untuk memutuskan makanan apa yang Anda makan, kemudian acara televisi apa yang akan Anda tonton, atau pekerjaan yang Anda cari, hal tersebut berarti Anda mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengkaji hipotesis, mengambil kesimpulan, dan mencoba memprediksi kejadian di masa depan. Di saat itu, Anda sudah menjadi sebagai seorang ilmuwan. Selanjutnya ada ilmuwan sebagai manusia. Apabila manusia dapat dilihat sebagai ilmuwan, maka begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh ilmuwan harus dinilai dengan sikap skeptis yang sama dengan sikap kita dalam melihat perilaku apapun. Setiap observasi ilmiah dapat dilihat dari berbagai perspektif berbeda. Setiap teori dapat dibelokkan dan dilihat dari sudut pandang baru. Selanjutnya ada alternativisme konstruktif. Kelly memulai dengan suatu asumsi bahwa semesta ini memang nyata dan berfungsi sebagai suatu unit yang saling integral dengan semua bagiannya, berinteraksi secara tepat satu sama lain. Selain itu,
Semesta selalu mengalami perubahan, sehingga sesuatu selalu terjadi di setiap waktu. Ditambahkan, ke dalam asumsi dasar ini suatu pandangan bahwa pikiran manusia juga bersifat nyata, dan manusia berusaha untuk menalari dunia mereka yang selalu berubah. Orang yang berbeda melihat realistis dengan cara yang berbeda juga, dan orang yang sama mampu untuk mengubah pandangannya terhadap dunia. Baik, selanjutnya ada konstruk personal. Konstruk personal adalah cara dalam melihat dunia, bagaimana pandangan seorang individu terhadap dunia tersebut, bagaimana ia melihat dunia dengan caranya, dari pengalaman yang dilaluinya. Konstruk tersebut yang membuat seorang individu, hewan, manusia, tingkat rendah, mampu untuk memetakan suatu bentuk perilaku, diformulasikan dengan eksplisit atau dilakukan secara implisit, diekspresikan secara verbal atau sama sekali tidak dapat diekspresikan. Kemudian, konstruk personal ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, budaya, nilai, dan lingkungan sosial di mana seseorang hidup itu. Dalam teori konstruk personal, individu dianggap sebagai konstruktor aktif yang membangun dan merekonstruksi pemahaman mereka tentang dunia dan diri mereka sepanjang waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baiklah, sekarang kita akan memasuki pada tahap analisa kasus terhadap teori konstruk personal Kelly. Nah, pada analisa kasus, kita analogikan ada seorang yang bernama A, itu memiliki konstruk personal yang santai dan sangat menyikapi segala sesuatu dengan santai, yang sehingga ketika si A ini memiliki sebuah masalah, misalnya katakanlah dia memiliki sebuah tugas di kampus yang menuntutnya untuk bekerja lebih ekstra dan memakan waktu yang lebih banyak. Nah, si A ini karena konstruk personalnya kebawaan santai, itu dia akan memiliki kecemasan dan akan membuat dirinya cemas, yang sehingga hal ini dapat mempengaruhi konstruk personal si A tersebut. Nah, karena dari bawaannya si A ini memiliki konstruk personal yang optimis, dia akan mencari cara bagaimana dia menyelesaikan tugas tersebut dengan sangat baik. Karena si A ini juga seorang yang santai dan humoris, dia akan memiliki banyak teman yang sehingga dapat membantu menangani masalahnya tersebut, yakni pada contoh tugas sekolah tadi atau tugas kuliah tadi. Nah, sebenarnya konstruk personal ini juga akan seiring waktu bertambah ataupun berkembang ataupun berubah dengan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman individu sendiri, yang sehingga konstruk personal seseorang itu bisa saja berubah beriringan dengan waktu dan pengalaman yang dia lalui. Semakin banyak pengalaman dia, maka potensi untuk berubahnya konstruk seseorang itu akan semakin besar karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan daripada individu tersebut. Nah, hal ini akan bisa menjadi hal positif, juga sebaliknya bisa menjadi hal positif, tergantung daripada konstruk personal dan pengalaman serta lingkungan yang didiami ataupun ditempati oleh individu tersebut. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi teori konstruk personal Kelly. Nah, yang pertama itu ada perkembangan abnormal. Perkembangan abnormal sendiri dianggap bila seseorang tidak bisa membentuk konstruk personal dalam kehidupan mereka. Artinya, secara tidak langsung mereka tidak bisa membentuk konstruk personal yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini, teori Kelly berusaha untuk membentuk konstruk personal yang akhirnya bisa dipakai oleh klien untuk mengatasi kasus-kasus ataupun masalah psikis mereka. Yang kedua ada ancaman. Dalam hal ini, teori konstruk personal Kelly dapat mencegah ancaman yang akan terjadi di masa yang mendatang yang dapat mengganggu kesehatan psikis dari seorang klien. Nah, selanjutnya ada ketakutan. Dalam hal ini, teori konstruk personal berguna untuk mengatasi ketakutan yang mungkin dapat ditimbulkan dan dapat menjadi masalah bagi psikis klien. Selanjutnya ada kecemasan. Dalam hal ini pula, teori konstruk personal berguna untuk mengatasi kecemasan yang mungkin akan datang pada waktu mendatang yang dapat berbahaya bagi psikis klien. Selanjutnya ada psikoterapi. Dalam hal ini, seorang klien akan diminta untuk menjalani peran kita yang berguna untuk membentuk konstruk personal seseorang sehingga bisa dimanfaatkan untuk kedepannya.
Yang selanjutnya ada rep test. Nah, dalam hal rep test ini, seorang akan diminta untuk menjalani serangkaian tes yang sudah diatur sebelumnya yang berdasarkan teori konstruk personal, sehingga diharapkan dengan hasil rep test ini seorang psikolog mampu menganalisa dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah sang klien. Baiklah, kesimpulan dari materi konstruk personal Kelly adalah Kelly menganggap bahwa setiap manusia itu memiliki konstruk personal yang berbeda-beda. Cara mendapatkannya pun berbeda karena didasari oleh pengalaman individu terhadap suatu objek dan terhadap individu yang lain. Yang sehingga dalam hal ini, konstruk personal dibentuk oleh sosial dan juga oleh budaya, juga oleh individu dan lingkungan sekitar dari seorang. Yang sehingga konstruk personal dapat berubah-ubah seiring waktu, seiring seorang individu menemukan dunia baru dan seiring dia mendapatkan pengalaman baru. Dalam hal ini, Kelly juga menganggap bahwa konstruk personal itu sangat unik, yang sehingga bisa membentuk pola kepribadian seorang yang dapat berbeda dengan orang yang lainnya. Demikian materi konstruk personal dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.